Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini, di pagi yang penuh kebahagiaan ini, dapat kembali kita melanjutkan program kesayangan kita, yaitu Daras Al-Quran. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Al-Qur'annya. Masih di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira
wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila sama summa istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, kita masuk ke pembahasan tajwid dan makhrajul hurufnya. Wabasyiri, wabash di sana ada siddah, rillazi lam ta'rif, alif lam syamsiyah, zi matobi ya, a mad badal ya. Nah, mad badal itu cirinya hanya seperti ini saja ya, yaitu ada alif, kemudian di atasnya lagi ada alif kecil. Nah, itu merupakan mad badal. Mad badal panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Manu matobi wau wa amilus. Nah, di sana ada lam ta'rif yaitu alif lam syamsiyah. So matobi liha matobi anna guna lahum izhar syafawi ya, mimati bertemu dengan jim. Janna guna, kemudian naknya dipanjangkan ya, memiliki hak sebanyak 2 harokat. Kemudian tin ya, tanwin bertemu dengan ta, ikhfa, taj, qol, qolah ya. Kembali ya, kita ulang. Untuk qol-qolah itu selain jim ya, ada ba, jim, dal, to, dan kof ya. Jadi ada 5. Ba, jim, dal, to, dan kof. Supaya mudah menghafalkannya, baju di toko ya. Ba, jim, dal, to, kof. Selanjutnya ri matobi'iyya, kemudian nun mati bertemu dengan ta. Nah, ini dibacanya ikhfa ya. Mintah, jangan malah membacanya
min tahtiha. Nah ya, jangan dibaca jelas ya, tetapi min tahtihal. Nah di sana ada alif lam qamariyah, an ha izhar halki ya, ha matobi'i, kemudian kulla sidah ma matobi alif, ruziku matobi wau, min ya izhar halki ya, nun mati bertemu dengan ha, kemudian ha matobi alif, min sama. Nah ada nun mati bertemu dengan sa, itu ikhfa. Kemudian maratir riz, maratir. Nah ada tanwin bertemu dengan ra, itu merupakan idgham bila guna. Rizqa. Nah kalau misalkan berhenti di situ maka mad iwad ya. Nah perhatikan ya, setelah rizqa ada tanda wakof ya, yaitu tanda wakof lam alif. Nah itu tandanya tidak boleh berhenti, tetapi kalau misalkan berhenti maka harus diulang ya. Misalkan berhenti di rizqa, maka biasakan ulang dari min samar ya. Bisa juga sebelumnya diulang dari kulama ya. Selanjutnya qa matobi alif, lu matobi wau, ha matobi zallazi, alif lam syamsiyah, zi matobi ya, ruziq. Nah qalqalah ya, qaf. Na matobi alif, min qab. Nah di sana ada ikhfa dan qalqalah ya, qalqalah sugro. Utu matobi wau, bihi matsilah qasirah, mutasya matobi alif, biha mad iwad. Selanjutnya walahum, mimati bertemu dengan fa, izhar syafawi, fi matobi ya, ha mad jaiz mun fasil, azwa matobi alif, jum domah tain bertemu dengan mim, itu merupakan idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Kemudian di atas mimnya itu ada tasjid ya, berarti itu ciri dari gunnah ya. Jummu ya, harus ditahan, jangan terburu-buru. Mutoh sidah. Kemudian wahum, mim mati bertemu dengan fa, itu izhar syafawi, fi matobi ya, ha matobi alif, kha matobi lidun, mad arid lisukun. Ingat, mad arid lisukun panjangnya ialah 2 hingga 6 harokat. Next, inna guna Allah, Allah, la matobi alif, yastahyi mad jaiz mud fasil, ayyad ayyad. Nah di sana ada nun mati bertemu dengan ya, hukumnya ya idgham bi gunnah. Masalam tanwin bertemu dengan mim ya, idgham bi gunnah lagi ya. Matobi alif, kemudian ba'u matobi wau, dotang ikhfa, fama matobi alif, fau haraf lain ya. Kemudian koha matobi alif, fa amma gunnah, malazi alif lam syamsiyah, zi matobi iya, a matobi alif, manu matobi wau, faya'lamu matobi alif, anna gunnah, hul alif lam qamariyah, mir rabbihim, nun mati bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, rabb gunnah, bihim izhar syafawi, wa amma gunnah, malazi alif lam syamsiyah,
zi matobi ya, kafaru matobi wau, fayaku matobi wau, lu matobi wau, ma matobi alif, za mad jais munfasil. Mad jais ingat untuk panjangnya yaitu 2 hingga 5 harokat. Aro matobi daullah. Nah, di sini ada lam jalalah ya, yaitu tafkhim. Jadi harus dibaca tebal. Jangan malah dibacanya seperti ini. Aradallah. Nah, itu salah ya, tetapi aradallah, daullah ya, tebal. Biha matobi za matobi alif masalai idgham bi gunnah. Dillu sidah bihi mad sila qasirah kasi mad tobiya ra mad iwad. Wayah di mad tobiya bihi mad sila qasirah kasi mad tobiya ra mad iwad. Wama matobi alif yudillu sidah bihi mad silah qasirah illa sidah, kemudian lal alif lam qamariyah. Fa matobi sikin mad arid li sukun. Next, ayat yang ke-28. Allazi alif lam syamsiyah, zi matobiya yang kudu, nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa, du matobi wau, ahdallah, tafkhim mim ba'di. Nah, di sini ada iklab ya, nun mati bertemu dengan ba. Mi matobiya, sa matobi alif, kihi matsilah qasirah. Wayaqta'u wayaq. Nah, itu ada kokolah ya. Ta'u matobi wau, ma mad jaiz munfasil, amarallah, tafkhim bihi mad silah qasirah, ayu, nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, yu matobi wau, wayuf sidu matobi wau, fil ar alif lam qamariyah. Ulaika mad wajib muttasil, panjangnya wajib ya, 5 harokat atau 5 ketukan. Humul alif lam qamariyah, sirun mad arid li sukun. Kaifa haraf layin, takfuru, takfuru. Nah, ingat apabila kaf mati maka dia itu hamas ya. Tak, jangan tak, tetapi lebih ditipiskan lagi ya. Kaifatak, sama seperti Allahu Akbar ya. Allahu Ak, jadi tipis ya. Furu matobi wau, billah, tarkik ya, tipis. Wa kuntum, ikhfa, tum, mim mati bertemu dengan alif, merupakan ya izhar syafawi. Amwa, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Wa matobi alif, tanfa'ah, ikhfa, ya matobi alif, kum, mim mati bertemu dengan sa ya, sa, itu merupakan ya izhar syafawi. Oke, sebelum dilanjut, di sini kita menemukan huruf sa. Nah, kita lanjutkan makhrajul huruf sa ya, seperti format yang sebelumnya ya. Tinggal dirubah ya. Yang kemarin kan a, i, u, ba. Nah, a-nya itu diganti menjadi sa ya sekarang. Siap ya? Bapak Ibu di rumah bisa diikuti. Sasi subas,
Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Oke, kita ulang ya. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Bisa ya? Oke, terakhir. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Oke, cukup. Next. Summa. Nah, di sana ada gunnah yumi matobiya tukum izhar syafawi. Summa gunnah yikum matobiya kum izhar syafawi. Summa gunnah ilai. Nah, itu ada haraf layin. Turja'un mad arid disukun. Ayat yang terakhir. Huwallazi. Ya, alif lam syamsiah zi matobiyah lakum. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mutamasilen atau idgham mimi. Matobi alif. Sebelumnya ya, ada di atas mim itu tasjid. Jadi dia ada gunnah ya. Matobi alif fil alif lam komariyah jami matobiyah al tanwin bertemu dengan sa ya, ikhfa. Summa gunnah tawa mad jaiz fasil ilas alif lam syamsiah sama mad wajib muttasil fasawwa siddah hunna gunnah sab. Nah, ada qalqalah ya. Sama matobi wa matobi wa huwa bikulli siddah syai. Ada haraf lain. Kemudian tanwin bertemu dengan ain ya. Itu merupakan izhar halqi ya. Syai'in alim. Jangan malah didengungkan. Syai'in alim. Nah, itu salah ya. Tetapi yang tepat syai'in alim. Mad arid disukun. Baik, selanjutnya arti perkata untuk ayat yang ke-26 ya. Wabasyiri, dan berilah kabar suka. Allazina, orang-orang yang as-solihat, soleh ya. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, kullama, setiap kali, ruziku, mereka diberi rizki, minha, dari dalamnya. Ini maksudnya kebun ya. Min samarat, dari buah-buahan, rizqa, rizki, qalu, mereka berkata, haza, inilah, allazi, yang, ruzikna, kami telah dirizkikan, min qablu, dari dahulu, wa utu, dan mereka diberi, bihi, dengannya, mutasyabiha, yang serupa, walahum, dan bagi mereka,
fiha di dalamnya, azwaja ada jodoh-jodoh, mutahharah suci ya, wahum dan mereka, fiha di dalamnya, khalidun mereka akan kekal. Innallah sesungguhnya Allah la yastahyi tidak segan, ayat riba untuk mengemukakan, masalama suatu perumpamaan, ba'udatan sekecil nyamuk, fama dan apa-apa, fauqaha yang lebih dari itu, fa'amma maka adapun, allazina orang-orang yang amanu mereka beriman, faya'lamuna mereka mengetahui, annahu bahwa perumpamaan itu, al-haqqu benar, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa amma dan adapun, allazina orang-orang yang kafaru ingkar, fayaqulun mereka berkata, maza apakah yang, arada dikehendaki, Allah bihaza dengan ini, masalan perumpamaan, yudillu dia menyatakan sesat, bihi dengannya, kasiran banyak, wayahdi dan dia menerima, wayahdi dan dia memberi petunjuk, bihi dengannya, kasiran banyak ya, wama yudillu dan tidak ada yang sesat, bihi dengannya, illa kecuali, al-fasikin orang-orang durhaka. Next, allazina orang-orang yang kudu melanggar, ahda janji, Allah mim ba'di sesudah, misakih meneguhkannya, wa yaqta'una dan memutuskan, ma amara apa yang diperintahkan, Allah bihi dengannya, ayyu sholat untuk menghubungkan, wa yufsiduna dan mereka membuat kekacauan, fil ard di bumi, ulaika mereka itu, humu mereka, al khasiruna orang-orang yang rugi. Selanjutnya ayat 29. Kaifa bagaimana, takfuruna kamu dapat mengingkari, billah dengan Allah, wa kuntum dan kamu, amwatan tidak bernyawa, fa'ahyakum lalu dia menghidupkan kamu, summa kemudian, yumitukum dia akan mematikan kamu, summa kemudian, yuhyikum dia akan menghidupkan kamu, summa kemudian, ilaih kepadanya, turja'un kamu akan dikembalikan. Ayat yang terakhir, huwa dia, allazi yang, khalaqa menciptakan, lakum untukmu, ma apa-apa yang, fil ard di bumi, jami'an seluruhnya, summa kemudian, istawa
Istawa, dia mengarah, ila sama, ke langit. Fasawwahunna, lalu dia menyempurnakan. Sab'a, 7. Samawat, langit-langit. Wahwa, dan dia bikulli syai'in, segala sesuatu. Alimun, maha mengetahui. Alhamdulillah, kita lanjut ke terjemah selengkapnya dan tafsir. Untuk ayat 26. Dan berikanlah kabar suka kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rizki. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rizki, mereka berkata, inilah yang telah dirizkikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya. Dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tafsir: Al-Quran mengajarkan bahwa tiap-tiap makhluk memerlukan pasangan untuk perkembangannya yang sempurna. Di surga, orang-orang muttaqi laki-laki dan perempuan akan mendapat pasangan suci untuk menyempurnakan perkembangan rohani dan melengkapkan kebahagiaan mereka. Macam apakah pasangan itu? Hanya dapat diketahui kelak. Selanjutnya tafsir di mereka akan kekal di dalamnya. Ayat ini memberikan gambaran singkat mengenai ganjaran yang akan diperoleh orang-orang beriman di akhirat. Para kritikus Islam telah melancarkan berbagai keberatan atas lukisan itu. Kecaman-kecaman itu disebabkan oleh karena mereka sama sekali tidak memahami ajaran Islam tentang nikmat-nikmat surgawi. Al-Quran dengan tegas mengemukakan bahwa untuk mengenal hakikatnya adalah di luar kemampuan alam pikiran. Keterangan surah ke-32 ayat 18. Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda, tak ada mata yang pernah melihatnya, tak ada pula telinga pernah mendengarnya, dan tidak pula pikiran manusia dapat membayangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan sendirinya timbul pertanyaan, mengapa untuk nikmat-nikmat surga dipakai nama-nama yang biasa dipakai untuk benda-benda di bumi ini? Hal demikian adalah karena seruan Al-Quran itu tidak hanya semata-mata tertuju kepada orang-orang yang maju dalam bidang ilmu. Maka itu Al-Quran mempergunakan kata-kata sederhana yang dapat dipahami semua orang. Dalam menggambarkan karunia ilahi, Al-Quran telah mempergunakan nama benda yang pada umumnya dipandang baik di bumi ini, dan orang-orang mukmin diberitahu bahwa mereka akan mendapat hal-hal itu semuanya dalam bentuk yang lebih baik di alam yang akan datang. Untuk menjelaskan perbedaan penting itulah maka dipakai kata-kata yang telah dikenal. Selain itu, tiada persamaan antara kesenangan duniawi dengan karunia-karunia ukhrawi. Tambahan pula, menurut Islam, kehidupan di akhirat itu tidak saja bersifat rohaniah dalam artian bahwa hanya akan terdiri atas keadaan rohani. Bahkan dalam kehidupan di akhirat pun, roh manusia akan mempunyai semacam tubuh, tetapi tubuh itu tidak bersifat ragawi. Orang dapat membuat tanggapan terhadap keadaan itu dari gejala-gejala mimpi. Pemandangan-pemandangan yang disaksikan orang dalam mimpi tidak dapat disebut keadaan pikiran atau rohani belaka, sebab dalam keadaan itu pun ia punya jisim, dan kadang-kadang ia mendapatkan dirinya
berada dalam kebun-kebun dengan sungainya, makan buah-buahan dan minum susu. Sukar mengatakan bahwa isi mimpi itu hanya keadaan alam pikiran belaka. Susu yang dinikmati dalam mimpi tak ayal lagi merupakan pengalaman yang sungguh-sungguh. Tetapi tiada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa minuman itu susu biasa yang ada di dunia ini dan diminumnya. Bapak Ibu yang baik hatinya, nikmat-nikmat rohani kehidupan di akhirat bukan akan berupa hanya penyuguhan subjektif dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nikmati dunia ini. Apa yang kita peroleh di sini malahan hanya gambaran anugerah nyata dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijumpai orang di akhirat. Tambahan pula, kebun-kebun itu gambaran iman dan sungai-sungai adalah amal soleh. Kebun-kebun tidak dapat tumbuh subur tanpa sungai-sungai. Begitu pula iman tidak dapat segar dan sejahtera tanpa perbuatan baik. Maka iman dan amal soleh tak dapat dipisahkan untuk mencapai najat atau keselamatan. Di akhirat kebun-kebun itu akan mengingatkan orang-orang mukmin akan imannya dalam kehidupan ini, dan sungai-sungai akan mengingatkan kembali kepada amal solehnya. Maka ia akan mengetahui bahwa iman dan amal solehnya tidak sia-sia. Keliru sekali mengambil kesimpulan dari kata-kata inilah yang telah dirizkikan kepada kami sebelumnya, bahwa di surga orang-orang beriman akan dianugerahi buah-buahan seperti yang dinikmati mereka di bumi ini. Sebab seperti telah diterangkan di atas, keduanya tidak sama. Buah-buahan di akhirat sesungguhnya akan berupa gambaran mutu kemampuannya sendiri. Ketika mereka hendak memakannya, mereka segera akan mengenali dan ingat kembali bahwa buah-buahan itu adalah hasil imannya di dunia. Dan karena rasa syukur atas nikmat itu, mereka akan berkata, inilah yang telah dirizkikan kepada kami sebelumnya. Ungkapan ini dapat pula berarti apa yang telah dijanjikan kepada kami. Kata-kata yang hampir serupa tertuju kepada persamaan antara amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di bumi ini dan buah atau hasilnya di surga. Amal ibadah dalam kehidupan sekarang akan nampak kepada orang-orang mukmin sebagai hasil atau buah di akhirat. Makin sungguh-sungguh dan makin sepadan ibadah manusia, makin banyak pula ia menikmati buah-buahan yang menjadi bagiannya, dan makin baik mutu buah-buahan yang dikehendakinya. Jadi, untuk meningkatkan mutu buah-buahan yang dikehendakinya terletak pada kekuatannya sendiri. Ayat ini berarti pula bahwa makanan rohani orang-orang mukmin di surga akan sesuai dengan selera tiap-tiap orang dan taraf kemajuan serta tingkat perkembangan rohaninya masing-masing. Kata-kata mereka akan kekal di dalamnya berarti bahwa orang-orang mukmin di surga tidak akan mengalami sesuatu perubahan atau kemunduran. Orang akan mati hanya jika ia tidak dapat menyerap zat makanan atau bila orang lain membunuhnya. Tetapi karena makanan surgawi akan benar-benar cocok untuk setiap orang, dan karena orang-orang di sana akan mempunyai kawan-kawan yang suci dan suka damai, maka kematian dan kemunduran dengan sendirinya akan lenyap. Orang yang beriman akan juga mempunyai pasangan-pasangan suci di surga. Istri yang baik itu sumber kegembiraan dan kesenangan. Orang-orang mukmin berusaha mendapatkan istri yang baik di dunia ini, dan mereka akan mempunyai pasangan-pasangan yang baik dan suci di akhirat. Meskipun demikian, kesenangan di surga tidak bersifat kebendaan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan hakikat nikmat-nikmat surga, lihat pula surah At-Tur, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah.
Terjemah ayat 27. Sesungguhnya Allah tidak segan memberikan suatu perumpamaan sekecil nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu mengetahui bahwasanya perumpamaan itu kebenaran dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berkata, apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Sebenarnya dengan ini banyak yang dia nyatakan sesat, dan dengan ini juga banyak yang dia beri petunjuk, dan tiada yang dia nyatakan sesat dengan itu kecuali orang-orang yang durhaka. Tafsir darobal masalah berarti ia memberi gambaran atau pengandaian, ia membuat pernyataan, ia mengemukakan perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan surga dan neraka dalam Al-Quran dengan perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan. Perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan melukiskan mendalamnya arti yang tidak dapat diungkapkan sebaik-baiknya dengan jalan lain. Dan dalam hal-hal kerohanian, perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan itu agaknya memberikan satu-satunya cara untuk dapat menyampaikan buah pikiran dengan baik. Kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan surga mungkin tidak cukup dan tidak berarti bagaikan nyamuk yang dianggap oleh orang-orang Arab sebagai makhluk yang lemah, dan memang pada hakikatnya demikian. Orang-orang Arab berkata, ad'afu min ba'udatin, artinya ia lebih lemah dari nyamuk. Meskipun demikian, perumpamaan-perumpamaan dan tamsilan-tamsilan itu membantu untuk memunculkan dalam angan-angan gambaran nikmat-nikmat surga itu. Orang-orang mukmin mengetahui bahwa kata-kata itu hanya perumpamaan dan mereka berusaha menyelami kedalaman artinya. Tetapi orang-orang kafir mulai mencela perumpamaan-perumpamaan itu dan makin bertambah dalam kesalahan dan kesesatan. Di sini ada catatan kaki. Maksud dari perkataan fama fauqaha, yang lebih kecil darinya adalah benda yang diangkat oleh nyamuk, dan lebih kecil dari itu adalah virus penyakit malaria. Kebanyakan manusia yang terjangkit malaria dan mati adalah dikarenakan terjangkit penyakit yang ditimbulkan oleh virus malaria itu. Maksud perkataan innallaha la yastahyi, Allah tidak malu, bahwa dalam hal ini sama sekali tidak perlu merasa malu, karena ini adalah satu contoh yang sangat luhur. Tafsir di fa'uq ya. Fa'uq berarti dan bermakna lebih besar dan lebih kecil, dan dipakai dalam artian yang sesuai dengan konteksnya atau letaknya atau ujung pangkalnya. Keterangan mufradat. Tafsir adallah berarti 1. Allah menetapkan dia berada dalam kekeliruan. 2. Allah meninggalkan atau membiarkan dia sehingga ia tersesat. 3. Allah mendapatkan atau meninggalkan dia dalam kekeliruan atau membiarkan dia tersesat. Terjemah ayat selanjutnya, ayat ke-28, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah meneguhkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Terjemah ayat ke-29, bagaimana mungkin kamu mengingkari Allah, padahal dahulu kamu tidak bernyawa, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian akan mematikan kamu, lalu dia akan menghidupkan kamu, kemudian kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Tafsir amwat itu jamak dari mayit, yang berarti benda mati atau tidak bernyawa.
Jadi kata itu dipakai untuk benda yang sebegitu jauh belum punya nyawa, dan juga untuk benda yang bernyawa tetapi sekarang sudah mati. Kata itu dipakai pula tentang orang yang sedang sekarat atau hampir mati tetapi belum mati. Tafsir hayat berarti 1. Daya tumbuh, 2. Daya rasa, 3. Daya pikir, 4. Kebebasan dari kesedihan atau kesusahan, 5. Kehidupan kekal di akhirat, 6. Laba atau keuntungan atau sarana untuk memperolehnya, 7. Keadaan yang menunjukkan kegiatan dan kekuasaan. Tafsir summa yuhyikum. Ayat ini menunjukkan kebenaran agung bahwa kehidupan manusia tidak berhenti dengan lenyapnya atau leburnya badan jasmaninya. Sebab hidup itu terlalu besar artinya untuk berakhir dengan kehancuran jasmani dan kematian. Jika hidup tidak mempunyai tujuan agung, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikannya, dan sesudah menjadikannya, niscaya tidak akan membuatnya tunduk kepada maut, sekiranya kehidupan sesudah mati tidak ada. Jika mati berarti berakhirnya segala kehidupan, maka dijadikannya manusia itu hanya permainan dan pengisi waktu belaka, dan hal itu akan merupakan celak besar terhadap kebijaksanaan Tuhan. Kenyataan bahwa Tuhan, sumber segala hikmah dan kecerdasan, telah melakukan semua itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia kembali menjadi debu sesudah melewati hidup 60 atau 70 tahun saja. Sebaliknya, Tuhan telah menjadikannya untuk kehidupan lebih baik, lebih berisi dan kekal yang harus dialami manusia sesudah ia menanggalkan wujud jasmaninya yang telah menjadi beban baginya. Tafsir ilaihi turja'un. Sesudah mati, ruh manusia tidak akan segera masuk surga atau neraka. Ada semacam keadaan peralihan yang disebut barzakh, tempat ruh manusia harus merasakan sekelumit hasil baik atau buruk perbuatannya. Sedangkan hari kebangkitan yang mempermaklumkan pembalasan penuh dan lengkap akan terjadi kemudian. Terjemah ayat yang terakhir, ayat 30. Dialah yang menciptakan untuk kamu apapun yang ada di bumi semuanya untuk kemanfaatan kamu. Kemudian dia mengarah ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir, dia mengarah ke langit. Istawa berarti ia menjadi teguh atau berada dalam keadaan mantap. Istawa ila syai berarti ia berpaling kepada suatu benda atau ia menunjukkan perhatiannya ke situ. Tafsir fasawwahun. Sawwahu berarti ia menjadikannya seragam atau sama, sesuai atau serasi dalam beberapa bagiannya. Ia membentuknya dengan cara yang pantas. Ia menjadikannya cocok untuk keperluannya. Ia menyempurnakannya atau ia meletakkannya dalam keadaan yang tepat atau baik. Tafsir sab'a. Dalam bahasa Arab, 7 umumnya dipakai sebagai lambang kesempurnaan. Dan kata ini begitu pula 70 atau 700 yang berarti jumlah besar. Ketiga kata itu semuanya dipakai dalam arti itu dalam Al-Quran. Surah ke-9 ayat 80, surah ke-15 ayat 45. Di tempat lain, kata-kata 7 langit telah diganti dengan 7 tingkat. Surah ke-23 ayat 18. Tafsir bikulli syai'in alim. Matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya sangat besar faedahnya bagi manusia.
ilmu pengetahuan modern telah membuat banyak penemuan dalam hubungan ini. Dan lebih banyak lagi akan ditemukan kesemuanya menjadi bukti atas kebenaran dan kepadatan ajaran Al-Quran. Ilmu pengetahuan pun terus-menerus menemukan makin lama makin banyak sifat, khasiat atau faedah benda-benda di bumi ini. Banyak zat yang mula-mula disangka tak berguna, sekarang dikenal sangat berfaedah bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan kali ini telah usai. Mari kita lanjutkan daras Al-Quran di keesokan harinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi